dan Mbak sekalian, kita bisa melihat kalau di sini sungainya tercemar karena banyak sampah, terutama sampah plastik ya. Dan juga kita udah ngelakuin survei terkait pencemaran dengan sampah plastik ini, di mana data dari kita itu jadinya emang meningkat signifikan di beberapa tahun terakhir ini, sehingga mencemari dari sungai ini. Jadi kalau misalkan dari sampah plastik ini nggak kita segera kendaliin, ini bakalan berpotensi ngerusak dari ekosistem di sungai ini. Nah, saya juga setuju nih sama pendapat Mas Tegar, karena secara hidrologi juga sampah yang banyak di sungai itu dapat menyempitkan namanya tuh luas penampang di sungai, yang mana nanti semakin banyak volume sampah yang tertumpuk di sungai, ketika nanti hujan secara terus menerus dan debit puncak sungai ini sudah meluap, jadi bisa menyebabkan banjir gitu. Nah, selain itu juga air yang ada di sini sudah sangat menurun. Hasil telah menunjukkan bahwasannya ada kenaikan BOD dan COD serta mikroplastik yang berpotensi akan masuk ke rantai makanan. Ya, sebenarnya masyarakat di sini sudah khawatir dengan keadaan sungai seperti ini. Namun karena sistem pengelolaannya belum jelas, masih banyak warga yang akhirnya membuang sampah ke sungai. Jadi seperti yang kita tahu ya Mas Mbak, ini kan sungai yang di sini benar-benar kotor. Dan juga menurut saya solusi yang bisa kita ambil itu nggak cuma sekedar pembersihan yang ada di sungai ini, tapi juga kita bisa edukasi ke masyarakat gimana sih cara pembuangan sampah yang tepat biar nggak dibuang ke daerah-daerah yang ada di sekitaran sungai ini, biar nggak mencemari sungai ini. Dan juga yang terakhir itu menurut saya rekomendasi yang paling bagus dari saya itu adalah pembuatan bank sampah gitu Mas dan Mbak. Ya Mas, pemerintah desa juga pasti akan mendukung program ini, tapi harus ada konsep yang berkelanjutan dan juga dapat dikelola oleh masyarakat di sini. Nah, dari sinilah Mas Mbak semua, dari tim kami terpikir untuk memberikan solusi alternatif ya. Ada dua, kita mencakup dua hal, yakni teknis dan sosialnya, di mana secara teknisnya kita akan membangun TPS 3R yang akan mengelola sampah-sampah yang ada di sini. Juga nanti kita akan membangun trash boom. Trash boom ini dia akan menjaring sampah itu, kemudian kita bisa ngambilnya dengan mudah. Nah, yang terakhir itu ada yang berbentuk sosial, itu berupa bank sampah. Di bank sampah ini sampah-sampah yang setelah diolah itu kan kita jadikan berbagai macam bentuk lah. Nah, dari situ diharapkan juga masyarakat bisa mengelolanya sehingga terjadinya perputaran ekonomi yang sirkular. Ya berarti kalau begitu Mas Mbak, saya setuju karena itu benar-benar program yang berkelanjutan. Dan juga bisalah jadi solusi buat pembersihan sungai yang ada di sini. Ya, terima kasih. Ya, itulah pokoknya. Assalamualaikum. Halo Mas yang tadi ya? Iya. Halo. Gimana Mbak? Gimana kabarnya? Gimana Mas? Sehat. Alhamdulillah. Maaf ya Mbak, Mas, tadi saya mendengarkan percakapan Mas dan Mbak semuanya bahwa di desa ini akan ada perancangan TPS 3R ya? Iya, betul Mbak. Itu rencana kami sebenarnya, tapi masih dalam gambaran kasar. Oh, tapi masyarakat di sekitar sini resah Mbak jikalau proyek tersebut akan dilaksanakan. Kenapa kok bisa resah gitu Mbak? Kenapa dong Mbak? Karena TPS 3R ini sekarang itu membantu loh untuk mengurangi sampah di sekitar sungai ini. Masyarakat di sekitar sini khawatir jikalau proyek itu terjadi hanya untuk sementara, tidak berkelanjutan, sehingga nanti akan terbengkalai. Begitu Mas Mbak. Kalau menurut saya Mbak, sebetulnya kalau urusan terbengkalai atau tidak itu balik lagi siapa yang bekerja di situ dan juga kontribusi masyarakatnya itu bagaimana. Jadi di sini juga dari kami juga sebenarnya berharap pada masyarakat biar ikut berkontribusi terhadap perencanaan pembuatan TPS 3R yang ada di daerah sini gitu semua. Mungkin nanti bisa disampaikan aja lah ke masyarakatnya bagaimana sistem dan cara kerjanya dari TPS 3R kita yang bakal kita buat di sekitaran sini. Jadi gini Mas, Mbak, jadi
untuk keras boom sendiri bakal dipasang ke beberapa titik strategis. Nah, contohnya nih seperti di sini, aliran sungai ini. Jadi nanti kita bisa pasang press boom yang nanti dari sungai ke aliran sini. Jadi fungsi dari press boom sendiri itu untuk menampung sampah yang terapung di sungai. Nanti press boom bakal menahan dan kita bakal narik nih sampah-sampahnya dan kita pindahkan ke lokasi TPS 3R-nya gitu. Nah, untuk lokasi TPS 3R-nya kami sudah survei juga terkait lokasinya dan menurut kami itu ada baiknya itu sekitar jarak 200 meter dari sungai. Nah, kami akan mungkin membangunnya di sekitaran sana, di mana TPS 3R ini akan menggunakan 3 prinsip, yaitu reuse dan recycle-nya gitu. Dan juga nanti pada TPS 3R ini kita melakukan pemilahan sampahnya biar nanti tuh tidak ada penumpukan di TPS 3R. Ya Mas, jadi nanti dari kami juga akan menerbitkan peraturan desa terkait kewajiban pemilihan sampah, pemilihan sampah rumah tangga. Gini juga Mbak, mungkin sedikit edukasi aja buat masyarakat sekitar. Mungkin nanti di TPS 3R ini sampah-sampah plastik yang terurai itu bakal menjadi mikroplastik. Nah, mikroplastik ini takutnya bakal mengganggu kesehatan masyarakat yang ada di sekitar gitu. Oh begitu, betul sekali Mas. Saya setuju dengan pendapat Mas tersebut. Jikalau ada intensif ekonomi yang akan dilaksanakan di desa ini, lebih bagus lagi yang menjadi strategi aktif untuk mengajak masyarakat lebih berpartisipasi dalam bank sampah tersebut. Nah, selain itu juga di sini kami akan melaksanakan rutinitas pengecekan kualitas air setiap bulan untuk melihat efektivitas dari program ini. Gitu Mbak. Bagus Mas, bagus. Saya setuju dengan pendapat Mas-mas semuanya. Sungguh miris memang kehidupan di sekitar kita ya. Banyak sekali warga yang menyepelekan kualitas lingkungan di sekitarnya. Tentunya ya seperti hal tadi, banyaknya sampah yang dibuang secara sembarangan, terutama di sungai. Dan kalau hal itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Seperti yang di video tadi, banyak sekali cara. Salah satunya itu membuat trash boom, yang mana trash boom itu akan berfungsi untuk menjaring sampah, dan sampah-sampah tersebut akan ditampung seperti itu. Dan juga hasil tampungan sampah itu ada di mana? Nah, itu bisa dibuat TPS 3R seperti yang di video tadi. Itu yang mana TPS 3R itu akan merecycle atau mengolah kembali sampah-sampah yang tercemar tadi. Nah, tetapi hal yang paling perlu ditekankan itu adalah bagaimana cara kita untuk mencegah supaya kualitas lingkungan kita, terutama sungai, itu tidak tercemar, teman-teman. Jadi, ayo kita sama-sama menjaga lingkungan kita, sama-sama menjaga rumah kita, yaitu di lingkungan sekitar lah. Itu yang paling sederhana dari lingkup kita. Jadi, supaya kita tidak repot ya, seperti tadi kalau kalian membuang sampah secara sembarangan, perlu diolah ini, diolah itu, dan menimbulkan bau, tercemar ini, tercemar itu. Kalian tidak mau ribet kan? Maka ayo sama-sama kita menjaga lingkungan.